Anak Ibu, kita berjumpa kembali. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, apa kabarnya hari ini? Semakin sehat, semakin kuat, semakin pintar. Yes. Oke, kita awali pembelajaran kita dengan Semangat. dan juga kita tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat berkumpul di kelas ini untuk Belajar. Oke, sebelumnya minta satu orang dulu untuk memimpin doa kita. Siapa yang bersedia? Saya Bu. Oke, Narangga, enak. Teman-teman, kita ingin memulai pelajaran kita. Ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan budaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Narangga. Oke, sekarang Ibu mau absen dulu. Berapa jumlah kelasnya? 23. 23 orang. Ada yang absen? Ada. Siapa? Gilang, Bu. Gilang. Kemana Gilang? Sakit, Bu. Sakit. Oh, itu gunanya menjaga kesehatan ya, Nak, ya. Dan kita berharap agar si Gilang cepat pulih agar dapat kembali kita bersama. Oke, baik. Adapun materi kita pada hari ini yaitu perhatikan ke depan. Coba kita baca bersama-sama. Berpikir komputasional sebagai dasar coding. Iya, berpikir komputasional sebagai dasar coding. Sebelumnya tanya dulu, apakah kalian sudah pernah mendengar bahasa coding? Ya, kalau sudah, kira-kira apa yang kamu ketahui mengenai coding? Siapa yang bisa menjawab? Bu, Oke, nak. proses menulis instruksi atau perintah kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Iya, suatu perintah atau instruksi yang kita berikan kepada komputer agar dia bisa bekerja sesuai dengan perintah kita, perintah manusia ya. Jadi itulah pengertian singkat mengenai coding. Sekarang kita masuk ke materi. Siap menerima pelajaran? Yakin? Tepuk tangan untuk kita. Baik, kalau siap, semuanya fokus. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama melatih kemampuan memecahkan masalah dengan langkah yang teratur dan masuk akal. Itu tujuan yang pertama ya, Nak, ya? Iya. Tujuan yang kedua, mengembangkan pola pikir logis sehingga kalian bisa membuat keputusan yang tepat. Artinya kalian tidak membuat keputusan yang salah. Kalian dapat berpikir logis. Ya. Yang ketiga ini melatih kreativitas dalam menemukan solusi yang berbeda untuk satu masalah. Jadi dalam pemecahan masalah kalian dapat menggunakan lebih dari satu cara atau banyak metodemu, banyak strategimu untuk menyelesaikannya. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Oke, coba baca dulu. Adalah kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang Lebih kecil, lanjut. lalu merancang solusi yang logis dan efisien yang bisa diterapkan oleh komputer maupun manusia. Iya, ya. Jadi dalam hal ini cara berpikir untuk memecahkan masalah secara
yang saling berhubungan satu sama lain dalam berpikir komputasional. Yaitu yang pertama, baca dulu sama-sama. Oke, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah kecil yang lebih sederhana dan mudah dikelola. Contoh ini, tugas besarnya membersihkan rumah. Dalam membersihkan rumah, saya suka membersihkan rumah. Apa saja yang kau lakukan? Coba, tanpa melihat layar, pikirkan dulu sendiri. Namanya membersihkan rumah. Apa saja yang kau lakukan? Coba yang pertama. Iya. Apa? Menyapu rumah. Baru? Mencuci piring. Kemudian? Iya, namanya membersihkan rumah berarti rumah itu terdiri dari kamar, ruang tamu, dapur, kamar mandi. Berarti semuanya itu harus kau bersihkan secara bertahap satu persatu. Ya. Jadi dalam ilmu komputer juga kita tidak bisa langsung memasukkan data sekaligus, satu-satu dulu sesuai dengan urutannya. Oke, yang kedua, pengenalan pola, artinya kemampuan untuk mencari kesamaan atau pola yang berulang dari masalah-masalah kecil yang sudah dipecah. Kemudian dengan menemukan pola, kita dapat menyelesaikan masalah serupa dengan tepat. Contohnya, perhatikan ini. Kita kembali lagi ke masalah rumah. Saat membersihkan rumah, kita menyadari bahwa pola menyapu lantai dan melap meja itu hampir sama enggak? Sama tahu? Tidak? Iya, hampir sama. Cara kerjanya bagaimana? Kalau menyapu lantai, ya kan? Membersihkan debu. Kalau melap meja, apa yang kau lakukan? Yaitu melap sama juga membersihkan debu. Ya. Kemudian itu adalah proses yang hampir mirip, ya, yang hampir mirip, tapi tak sama. Oke, selanjutnya nomor 3 adalah abstraksi. Maksudnya di sini kemampuan untuk fokus pada hal-hal yang penting dan mengabaikan hal-hal yang kurang penting atau yang tidak relevan. Contohnya, kembali lagi, ketika membersihkan rumah kita menyadari bahwa pola melap meja dan menyapu adalah langkah yang mirip. Oke, perhatikan, dan ini yang terakhir. Ya. Oke. Dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, ya, kira-kira ada yang mau dipertanyakan, Mak? Ada yang mau dipertanyakan? Dari penjelasan itu tadi, semuanya sudah jelas? Oke, sepertinya Ibu lihat suasana hatimu sudah bosan. Kita lakukan dulu ice breaking ya, siap? Biar agak semangat dulu ekspresinya. Jadi ice breakingnya Ibu buat adalah menyambung kata. Nanti petunjuknya kalian pertama berasal dari Ibu, kemudian kata terakhirnya kau ambil untuk kau lanjutkan. Paham? Baik. Kita mulai dari sudut belakang. Kata pertama, bekerja.
Ibu mau mengetahui dulu bagaimana penalaranmu atau penyimpakanmu dari tadi selama Ibu menyampaikan. Yaitu ada nanti kamu lanjutkan kata yang Ibu sampaikan. Cluenya ada jika titik-titik maka. Jelas? Oke, kau harus berpikir jika terjadi ini maka ini. Artinya kau harus bisa menyelesaikan itu masalah. Contoh, tadi cluenya jika titik-titik maka. Jika hujan maka kita memecahkan masalah. Jika hujan datang maka iya, solusinya bisa banyak. Yang pertama memakai payung. Yang kedua berteduh. Ya, itulah salah satu contohnya. Jadi kalian harus berpikir kreatif. Oke. Sekarang Ibu buat pertanyaan. Silakan dijawab ya nak ya. Oke, tadi cluenya jika titik-titik maka. Oke, baik. Kalimatnya lapar. Iya, jika lapar maka makan. Selain makan, ada nggak penyelesaian yang lain? Ayo, ada nggak penyelesaian selain daripada makan? Hah? Masak, itu proses. Jajan boleh nggak? Boleh, tapi sama juga kan setelah jajan baru dimakan. Oke. Yang berikutnya. Bau. Ayo, bau. Mandi. Apa lagi? Pakai parfum bisa jadi. Apa lagi? Hah? Pakai baju. Dicuci, bisa kan? Iya. Oke, kata terakhir. Kata terakhir, Ibu tunjuk siapa dulu untuk menyelesaikannya ya. Si Vanessa. Pedas, kepedasan. Minum. Ada yang lain, solusi yang lain? Makan permen, ya. Yang lain? Makan gula. Oke, bentar untuk tapi kalian sudah paham. Itu dalam bentuk penalaran tadi ya, berpikir kritis. Sekarang kita masuk ke praktek fisiknya dulu, pelaksanaan. Ya, perhatikan. Ini ada yang buat kotak-kotak. Jadi nanti kalian akan berperan sebagai robot dan programmer ya, pemandu. Oke? Siapa yang bersedia? Oke, nah silakan ke depan. Nah, silakan ambil posisinya, Narangga. Oke, petunjuknya. Si Rangga ibarat dia adalah sebuah robot. Berarti kalau robot itu buta anak, ada nggak matanya robot? Ada, tapi tidak melihat. Kemudian si Igo sebagai pengendali, ya. Tujuannya bagaimana robot ini menyelesaikan tantangan dengan cara melewati berbagai rute dan tantangannya robot harus sampai ke tujuan. Tujuannya apa itu? Sampai kepada con yang kuning. Paham ya? Oke, yang lainnya perhatikan. Ini adalah salah satu contoh ya cara kerja sebuah robot yang dikendalikan oleh manusia. Oke, baik. Perhatikan. Oke, silakan. Bagus ya.
langkah. Tiga. Hadap kiri. Maju 2 langkah. Hadap kanan. Lompat di tempat. Maju 1 langkah. Maju 2 langkah. Dikerucut. Oke, keras ya, bentar. Berarti robotnya depan ya. Iya, jadi si robot bekerja sesuai dengan perintah tuannya. Perintah manusia. Oke, terima kasih. Nah, silakan kembali. Ya, baik. Jadi kira-kira sudah paham mengenai materi kali ini, nak? Ada lagi yang mau dipertanyakan? Ada lagi yang mau dipertanyakan? Sekali lagi bertanya. Materi hari ini kira-kira ada lagi yang mau dipertanyakan? Saya Bu, Oke, coba Evelyn. apa contoh lain berpikir komputasional? Ya, contoh lain berpikir komputasional. Tadi kita bahas dari awal. Coba, mana tahu siapa yang kurang paham, siapa yang bisa menjawab? Gimana? Contohnya membuat taman. Pertama membersihkan rumput, yang kedua menggali tanah, dan yang ketiga menanam bunga. Iya, ya. Masalah besar dipecah menjadi masalah-masalah yang kecil. Contohnya, membuat taman seperti yang dibilang Vanessa. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan dulu tempatnya. Kemudian kalau sudah dapat tempatnya, kita bersihkan, dicat rumput, apa segala macam. Bagaimana biar bisa ditanami bunga. Kalau sudah ditanam bunga, maka itu sudah bisa menjadi disebut sebagai taman. Oke, paham? Iya, paham. Baik. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, ayo sama-sama kita membacakan. 1, ya. Berpikir komputasional membuat kita lebih pintar, teratur, dan kreatif. Karena kita belajar membagi, mencari pola, memilih yang penting, dan membuat langkah-langkah jelas sehingga dapat menyelesaikan masalah. Iya, jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, bahwa berpikir komputasional itu sangat penting buat kalian ya, karena kalian akan mampu menyelesaikan masalah kalian dengan cara yang kreatif. Oke? Iya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran, ini tugas yang sudah Ibu bagikan secara kelompok, itu dikerjakan di rumah ya. Itu dikerjakan di rumah secara kelompok. Sudah tahu siapa kawan kelompoknya kan? Sudah. Oke, baik. Kemudian untuk materi kita berikutnya kita akan membuat robot. Ya, mau? Oke, terima kasih. Ibu minta satu orang dulu untuk memimpin doa. Ayo, nak. Saya Bu, Oke, silakan, nak. mari kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Telah selesai. Ya, baik. Jadi kembali mengingatkan pelajaran kita hari ini agar kembali lagi diulang di rumah dan tugas-tugasnya dikerjakan. Jaga kondisi fisik agar tidak terkendala di dalam belajar. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Selamat pagi.